Shalom semuanya, silakan duduk. Diberkati oleh kesaksian hari ini. Amin ya. Dari kesaksian hari ini kita belajar, siapa yang ngomong kalau wanita itu lemah, betul? Tidak ada yang namanya wanita itu lemah. Jangan jadi wanita yang selalu merasa saya itu lemah, saya itu paling tersakiti, saya itu paling jadi wanita yang paling tersolimi. Kita harus ingat, ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, Tuhan berkata apa? Aku menciptakan wanita menjadi seorang penolong. Dan kalau Tuhan menjadikan kita para wanita ini jadi penolong, berarti Tuhan itu pasti kasih kekuatan. Dan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kita tahu kekuatannya itu enggak main-main, betul? Kalau kekuatan kita itu terbatas, tetapi kalau Tuhan yang memberikan kita kekuatan, saudara dan saya kekuatan, kita percaya kekuatan Tuhan itu supranatural. Amin. Mungkin kalau orang-orang mendengar kesaksian Bu Ellen, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok kuat ya? Kok kuat ya? Begitu ya. Waktu pertama kali saya melayani di tempat ini, ibu-ibu juga tanya, Bu Devi kok kuat ya? Bu Devi kok kuat ya? Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan itu datang daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa kita enggak mau jadi wanita yang biasa-biasa. Karena apa? Tuhan menjadikan kita sebagai penolong. Dan hari ini dengan tema bahwa pemeliharaan Allah melalui seorang wanita. Kita ini semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Pemakaian Tuhan buat seorang wanita itu tidak selalu berbicara, oh kalau kesaksian dipakai oleh Tuhan. Oh kalau menyampaikan firman baru dipakai Tuhan. Oh jadi singer, worship leader baru dipakai Tuhan. No, tetapi yang ingin Tuhan katakan buat kita, baik saya yang berdiri di sini dan ibu-ibu semua di tempat ini, semua kita akan dipakai Tuhan. Amin. Melalui kehidupan setiap kita, Tuhan itu akan memelihara keluarga kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Esther. Ya, Esther itu pawaannya bukan tinggi besar, kecil, mungil, cantik, imut gitu ya. Ibunya langsung, terima kasih gitu ya. Tapi lihat, melalui kehidupan Esther, Tuhan memelihara satu bangsa yang besar. Amin, saudara. Jadi kekuatan wanita itu bukan main-main. Yuk katakan kepada diri kita sendiri, saya wanita yang kuat. Tapi pulang ibadah jangan berkata, oh saya wanita yang kuat, semangat 45. Sampai di rumah ketemu suami macam-macam di smackdown. Jangan ya. Enggak, ya. Saya percaya wanita di tempat ini sudah wanita-wanita di dalam Tuhan. Amin. Jangan nanti keluar di jalan ada orang yang serempet sedikit, waduh sudah dilabrak. Enggak ya. Tetapi kekuatan kita itu adalah kekuatan karakter kita yang luar biasa. Amin. Itu yang menjadi kekuatan bagi seorang wanita. Nah, mengenai kisah Esther kita tahu ya. Esther itu menggantikan Ratu siapa? Wasti. Oh, puji Tuhan ya. Wanita di tempat ini semua hafal ya perikop Alkitab, puji Tuhan. Kadang-kadang tuh saya plan menggantikan diam semua, enggak ada yang bisa jawab. Soalnya biasanya enggak baca firman, bacanya itu apa tabloid. Tempat ini bertobat semua, amin. Ya, Esther itu menggantikan Ratu Wasti. Dan kemudian Esther ini punya paman yang bernama, yang bisa jawab nanti dapat door prize TV nanti, tapi mintanya di Ibu Gembala. Nah, Mordekai ya. Kemudian Mordekai ini satu kali ketika Haman lewat, Mordekai ini tidak menyembah, tidak sujud menyembah Haman. Kemudian Haman ini menjadi panas hati. Dan kemudian dari panas hati ini, Haman ini berusaha untuk membunuh Mordekai dan seluruh keturunan orang Yahudi. Kita harus hati-hati ya, panas hati itu bahaya. Ya, tapi panas hati itu dimulai dari apa? Dari kesombongan. Kenapa kok Haman itu bisa panas hati? Ada orang yang tidak mau sembah dia. Karena dia punya kesombongan dalam dirinya. Hari ini hati-hati. Ayo kita periksa hati kita masing-masing. Punya enggak kesombongan? Kalau orang punya kesombongan sedikit aja, ya disenggol sedikit aja, wah langsung temperamennya sudah main labrak, main sini semua pokoknya disikat habis.
Tapi hari ini kita belajar bagaimana Ratu Ester ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah kemudian Mordekai datang kepada Ester. Dia menjelaskan bahwa nanti ada orang yang Haman ini akan membunuh semua keturunan dari Yahudi. Dia sudah menghadap raja dan raja sudah ACC. Bahkan cincin itu sudah dimateraikan dengan cincin raja. Keputusan itu artinya bahwa keputusan itu sudah tidak dapat ditarik kembali. Kemudian Ester berkata apa yang dikatakan oleh Ester. Ester 4 ayat 16. Ester 4 ayat 16. Kita baca dari ayat 15 dulu ya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa Ester ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Yang pertama karena Ester ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Ketika disampaikan oleh Mordekai, Ester ini loh ada masalah, aduh matilah kita. Semua kita akan dibunuh karena begini. Kalau kita dapat berita kabar buruk, apa yang kita lakukan? Mungkin ada dari kita, waduh cilaka amsyong tenan. Ya, kita sudah bingung, aduh enggak bisa makan, enggak enak minum. Yang biasanya ceria sudah enggak bisa ketawa lagi. Karena apa? Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi lihat Ratu Ester, dia adalah orang yang wanita yang luar biasa. Dia tahu jati dirinya di dalam Tuhan, dia tahu siapa dia dan dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga ketika dia mendengar masalah, yang dia lakukan adalah apa? Dia mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa bersama-sama dengan dia. 3 hari 3 malam mereka tidak makan, mereka tidak minum. Dia berpuasa. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini langsing-langsing, pasti sudah sering puasa. Ya. Sering puasa makanya langsing-langsing. Langsung katanya tante. Langsing tante, enggak langsung ya. Nah, tapi yang perlu kita pelajari, kenapa sih kok kita ini puasa? Kenapa kok Ester ini puasa? Kadangkala, seringkali kita ini berpuasa dengan pengertian yang salah. Kita berpikir dengan berpuasa, semua yang kita naikkan kepada Tuhan, permintaan kita semuanya itu dikabulkan. Dengan kata lain kita berpuasa untuk nyogok Tuhan. Hari ini kita belajar ya, Tuhan itu enggak perlu disogok. Betul? Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita dengan murah hati, Tuhan selalu memberikan kepada kita apa yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi walaupun kita minta sama Tuhan, sekalipun kita nangis, jangankan puasa Ester, kita puasa 7 hari 7 malam makan dan enggak minum. Kalau apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, percaya Tuhan tidak akan berikan. Mau coba? Coba ibu-ibu boleh puasa 7 hari 7 malam. Doa sama Tuhan, bilang, Tuhan aku lihat suami tetanggaku itu kok baik sekali ya. Melayani istrinya. Tuhan banding suamiku, ya ampun, sukanya perintah-perintah sana, perintah sini, enggak pernah perhatian sama aku. Ibu-ibu di tempat ini langsung ketawa semua. Rasanya itu memang curahan hati setiap kita gitu ya. Coba doakan itu. Kira-kira Tuhan kabulkan enggak? Enggak. Ada yang orang bilang, doa puasa, kenapa? Tetangga sebelah baru beli mobil, aku juga mau. Tuhan, aku berpuasa, Tuhan berikan aku mobil seperti tetanggaku. Kalau dia warna hitam, aku warna putih, ya enggak apa-apa Tuhan. Tuhan engkau jangan permalukan, aku percaya engkau Tuhan Rajaku yang berkuasa. Aku percaya pasti Tuhan kabulkan. Siapa bilang? Jadi hari ini kalau kita berpuasa, mari kita berpuasa yang benar seperti Ester.
Dia berpuasa karena apa? Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena yang harus dia hadapi ini adalah raja. Dan kita tahu bahwa keputusan raja itu sudah nggak bisa ditarik kembali. Sudah dimeteraikan dengan cincin raja yang artinya apapun yang terjadi, keputusan ini nggak bisa diganggu gugat. Jadi Ester nggak tahu. Secara manusia dia tahu ini sudah nggak punya jalan keluar. Tinggal tunggu waktu kapan keputusan ini dilaksanakan. Tetapi Ester adalah seorang wanita yang takut dengan Tuhan. Dia tahu sekalipun tidak ada harapan, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia berkata, ayo semua puasa, aku pun juga berpuasa dengan harapan. Dia mengandalkan Tuhan dengan apa? Tuhan, aku enggak tahu loh harus gimana lagi. Tapi aku percaya Tuhan, dengan aku berpuasa, dengan aku menekan kedaginganku, lapar, haus, aku tahan. Supaya aku mendengar, aku bisa mengerti langkah apa yang harus aku ambil untuk aku menolong bangsaku ini yang sudah diambang kematian. Hari ini jikalau kita puasa, mari kita berpuasa dengan benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun itu kelihatannya baik, tapi kalau enggak benar, itu percuma, itu sia-sia, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berpuasa bukan untuk nyogok Tuhan, betul? Kita mau nyogok Tuhan bagaimana? Semua ini loh datang daripada Tuhan. Apa yang ada pada kita itu datang daripada Tuhan. Nyawa kita, nafas kita itu datang daripada Tuhan. Kalau misalkan ya ibu yang cantik ini pakai baju pink ya, berikan saya gini. Bu Debbie, ini saya tadi bikin roti, saya kasih 10 ya buat Bu Debbie. Saya bilang, oh terima kasih. Kemudian saya pikir gini, wah saya ini ada perlunya nih sama ibu ini. Saya mau minta tolong nih sama dia. Terus saya bilang gini, Bu ini roti ya, saya kasih 5 ya buat ibu. Ibu nanti tolong saya ya. Pasti ibu bilang gini, oh gendeng Bu Debbie nih gitu ya. Lah gimana dia mau nyogok saya pakai roti? Lah roti itu tadi saya yang kasih, kok saya yang buat. Kok dia sekarang kembalikan ke saya untuk nyogok gitu kan ya. Jadi hari ini mari kita berpuasa dengan pengertian yang benar. Berpuasa itu mengandalkan Tuhan bukan untuk memerintah Tuhan. Amin saudara. Dan hasil dari Ester ini berpuasa, dia mendapatkan pimpinan Tuhan. Ya, coba kita lihat Ester 5 ayat 1. Ester 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenankanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lihat saudara, setelah dia berpuasa dia mendapatkan hikmat, pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sehingga dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Oleh karena itu di dalam Ester 5 ayat 1 dikatakan Ester datang ke pelataran dalam istana raja. Dia berpakaian rapi, dia mengenakan pakaian ratu. Dan dia hanya diam di sana saudara. Itu adalah langkah awal. Kenapa? Tuhan tahu apa nanti yang akan terjadi ketika Ester berdiri di pelataran dalam istana, raja itu nanti akan lewat dan ternyata raja itu berkenan. Jadi kenapa kok Ester itu datang ke pelataran? Itu semua hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan dia mengenakan pakaian ratu lengkap, dia berdandan yang cantik, itu pun juga hikmat yang datang daripada Tuhan. Makanya kadang-kadang ya saudara, kalau kita menghadapi satu masalah, kadang kalau kita pikirkan dengan akal pikiran, ya apa ya, kita nggak dapat jalan keluar. Tapi ketika kita berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku menghadapi kesulitan ini loh Tuhan. Aku nggak tahu kayak gimana caranya. Aku hanya berserah Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Tiba-tiba celing, oh dapat hikmat seperti ini. Itu datangnya daripada Tuhan.
Kita harus tahu hikmat itu permulaannya takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan apa saudara? Coba kita buka Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ayat yang kelima dikatakan terkutuklah itu artinya apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Tuhan itu tahu kita itu enggak mungkin menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian kita bisa berhasil lolos menghadapi ujian itu, menghadapi masalah. Enggak ada saudara. Oleh karena itu sampai Tuhan berkata apa? Terkutuklah, celakalah. Artinya apa? Engkau tidak akan dapat apa-apa jikalau engkau menghadapi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Yang adanya apa? Celaka. Makanya banyak orang itu stres, banyak orang itu putus asa. Kenapa? Karena dia berusaha menghadapi masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita lihat di dalam ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Sama seperti Esther, kita tahu akhir ceritanya bahwa mereka tidak jadi dibunuh. Semuanya itu bermula dari seorang yang bernama Esther ketika dia datang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Menurut saudara, apa yang dihadapi Esther masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar, masalah yang menyangkut berapa banyak orang. Tetapi lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun keputusan raja itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Nah, hari ini kita pun juga perlu yang namanya hikmat yang datang daripada Tuhan untuk menjadi istri, untuk menjadi seorang mama. Ya, ada seorang teman saya, anaknya itu pacaran, ya, anaknya dia tuh laki, cowok, terus pacaran. Kemudian teman saya ini melihat bahwa sebenarnya pacar dari anaknya itu bukan perempuan yang baik, ya, yang hanya memanfaatkan, minta diantar ke sana, minta diantar ke sini, minta dibelikan apa gitu ya. Pokoknya hanya memanfaatkan. Kemudian teman saya ini bingung gimana ya caranya gitu. Kemudian tapi teman saya ini adalah seorang yang suka berpuasa, ya, dia rajin berpuasa. Dalam segala sesuatu dia selalu mengandalkan Tuhan. Hikmatnya itu cuman simple loh saudara. Dan anaknya ketika pacaran dengan wanita ini, anaknya tuh sering bolos kuliah. Padahal kuliahnya jauh di Amerika. Kemudian teman saya datang ke Amerika, satu kali anaknya kuliah, dia berkata gini, ditelepon, anaknya selesai kuliah jam 1, dia telepon anaknya. Jam 1:05 dia telepon anaknya. Dia bilang gini, kok mama ada masakan kesukaan kamu loh. Pulang ya kita makan sama-sama. Anaknya bingung karena waktu itu dia sudah janjian sama ceweknya. Ceweknya minta dianterin, minta dibeliin satu barang yang mewah, yang mahal. Lah teman saya tahu, dia hanya telepon anaknya bilang saya masak masakan kesukaanmu. Anaknya galau, gimana ya, satu pacar, satu mama. Tapi akhirnya dia pulang karena memang mereka mungkin biasa dididik di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Akhirnya anaknya pulang, dia makan dengan mamanya. Habis makan dengan mamanya dia bilang, Mam, aku tak pergi ya Mam sama temanku. Oh iya Nyo, yang penting kamu sudah kenyang ya Nyo. Iya Ma kenyang, enak enggak Nyo masakan Ma? Oh enak Ma, aku memang sudah lama pingin masakan ini Ma. Ya wes Nyo pergi yo, pergilah dia ke tempat pacarnya. Sampai di tempat pacarnya marah saudara. Kamu ya ternyata lebih belani mamamu yang cuman masak daripada aku. Ngapain kamu belain mamamu yang masak? Di luar loh banyak masakan enak gitu ya. Terus anaknya polos kan yang cowok, dia cuma jawab, loh masakan mamaku tuh paling enak loh.
Wah, yang cewek semakin emosi, akhirnya yang cewek bilang apa? Sudah, kita putus aja ya. Pulang sampai rumah anaknya cerita sama mamanya, teman saya bilang terpujilah Tuhan. Putus hanya gara-gara apa saudara? Masakan. Lihat ya, ternyata saya mendengar cerita itu saya juga geli, tapi saya juga diberkati. Saya berkata iya ya, kadang-kadang kita ini mikir terlalu ruwet. Tapi ternyata kalau kita mengandalkan Tuhan, cuma simple, cuma suruh masak repot enggak. Teman saya sudah terbiasa masak setiap hari, jadi enggak repot buat dia masak. Dia bilang, wes Deb ternyata gampang yo, bondone murah, mek enggak putus anakku. Cuman semangkok masakan yang lesat gitu ya saudara. Nah kalau kita tadi dengar dari kesaksian Bu Ellen ya, bagaimana dia juga dipakai Tuhan untuk memelihara karyawan-karyawan yang ada di kantornya. Mereka semua, bukankah itu cara Tuhan memelihara karyawan-karyawan yang ada melalui kehidupan Bu Ellen? Dan kalau tadi kita dengar cerita, ketika Bu Ellen harus kasih THR, dia juga galau. Kasih enggak ya? Kalau mau dikasih secara hitungan enggak masuk. Lah COVID pemasukan itu berkurang banyak. Tapi Bu Ellen berkata dia mengandalkan Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Karena tanya sama orang, orang bilang gak usah kasih lah, gak apa-apa, gak usah kasih yang lain loh juga gak banyak kasih, gak kasih. Karena apa? Lagi COVID, pegawai itu maklum. Ada yang ngomong lagi, ya kasih lah Len, sakno lah kalau gak dikasih sama sekali. Gimana kamu kan anak Tuhan gitu ya. Kasihlah, tapi ya 50% gitu. Ada yang bilang, yo kasih tapi cicil lah, cicil kapan? Yo sakaremu mungkin seumur hidupnya mungkin gitu ya. Tapi ketika Bu Ellen bertanya sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana? Tuhan berkata, kasih THR itu seperti engkau memberkati mereka. Keputusan Tuhan itu enak enggak? Enggak enak saudara. Kalau kita sudah dengar kisahnya enak, oh yo gak apa-apa. Tapi waktu itu saya yakin dan percaya beliau pasti galau. Walaupun saya enggak tanya, saya tahu beliau pasti galau. Ngasih enggak ya. Tapi ketika Tuhan berkata, kasih seperti engkau memberkati mereka. Bu Ellen sudah enggak pakai banyak pikir. Dia tahu yang datang daripada Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun itu keputusan, walaupun enggak sesuai dengan hati kita, kita lakukan. Dan ketika Bu Ellen lakukan itu, ternyata sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupannya dan seluruh karyawannya semua dipelihara Tuhan luar biasa. Amin saudara. Itu loh kalau kita mengandalkan Tuhan ya. Kalau orang lain berkata, waduh ngawur kamu itu ngasih THR, wes habis ini perusahaanmu, minus terus nanti, kamu gimana? Nah itu pemikiran manusia, pemikiran dunia seperti itu. Tetapi bagi Tuhan itu, kalau kita ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, lihatlah yang terbaik dari Tuhan yang diberikannya kepada kita. Amin saudara ya. Yang kedua, Esther berani bayar harga. Hari ini jikalau kita ingin keluarga kita dipelihara Tuhan melalui kehidupan kita, beranilah untuk membayar harga. Tadi dikatakan ya, Esther berkata apa sama Mordekai? Ya sudah, suruh puasa. Kalaupun nantinya aku harus mati, dia berkata apa? Ya udah, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dalam ayat yang ke berapa ini? 16. Kalimat terakhir, kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Artinya apa? Ya sudah enggak apa-apa, aku berani berkorban, aku berani bayar harga. Yang terpenting aku sudah berusaha agar seluruh bangsaku tidak dibunuh. Kalau Esther berani bayar harga untuk orang-orang yang tidak dikenalnya hanya karena satu bangsa. Beranikah hari ini kita bayar harga buat keluarga kita? Beranikah hari ini kita bayar harga buat suami, buat anak-anak kita? Mungkin saudara berkata, Bu, suamiku ibu enggak tahu sih, bencekno. Sekarang bencekno. Bukankah dulu itu suami seorang laki-laki yang Anda puja-puja? Ya. Kalau dengar suaranya, waduh sudah terbuai. Bu, saya dulu kalau pacaran enggak makan, enggak minum sehari, enggak apa-apa Bu. Pokoknya lihat pacar saya sudah warek gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu terlalu lebay juga ya. Kalau sekarang, waduh Bu, meskipun sudah makan satu rice cooker, ngelihat suami saya tetap lapar, rasanya kudu tak terkam aja gitu ya. Nah ini,
Berarti apa? Hatinya sudah berubah. Berani bayar harga. Sering kali kita itu begini loh. Ya Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau doa puasa. Aku benar-benar mau. Kita niat beneran, komitmen. Dan ketika kita sudah puasa, kemudian Tuhan berkata, ngasih jawaban, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian apa yang terjadi? Logika kita mulai jalan. Ya. Tadi seperti Bu Ellen, Tuhan bilang, ayo kasih THR seperti engkau memberkati mereka. Puji Tuhan Bu Ellen enggak banyak mikir. Dia orangnya memang ketika Tuhan sudah kasih jawaban dia enggak pakai pikir lagi. Tapi memang harus seperti itu. Banyak dari kita komitmen di awal. Tapi kemudian kita enggak berani bayar harga. Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita jadi Bu Ellen mikir enggak? Duh Tuhan THR ya opo Tuhan. Berarti uang tabunganku ini mesti tak ambil. Rasanya ini salah, bukan dari Tuhan ini. Salah ini. Ini suara saya, ini suara hati saya, ini suara iblis ini salah, bukan suara Tuhan. Kita seringkali begitu ya. Ada seorang teman saya juga begitu. Dia bingung, terus kemudian saya harus gimana ya, saya hidup ini enggak tenang. Terus saya bilang, kamu berdoa, tanya sama Tuhan. Terus dia berdoa, tanya sama Tuhan, terus dia bilang gini. Tuhan sudah taruh di hati saya. Terus gimana? Apa kata Tuhan? Tuhan bilang saya harus mengampuni dan menerima kembali suami saya. Terus dia jawab, tapi tak pikir-pikir lagi ya Deb. Itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Loh kok bisa? Lah gimana? Itu suami sudah model kayak iblis tuh. Terus disuruh kembali masukkan di rumah, enggak mungkin. Tuhan itu kan enggak suka sama iblis. Jadi enggak mungkin Tuhan suruh suami saya kembali di rumah ini bersama-sama dengan saya. Karena Tuhan enggak mau saya sama-sama hidup bersama-sama dengan iblis, dia bilang. Terus saya godain dia, rasanya yang jadi iblis itu kamu deh. Lihat ya saudara, kita tuh sering awalnya punya komitmen yang baik. Tekad yang luar biasa. Tapi ketika disuruh bayar harga, kita enggak berani. Tapi lihat, Esther dia berani bayar harga untuk rakyat yang dia tidak kenal. Dan di situ Esther juga mengajarkan kepada orang Yahudi untuk apa? Untuk berani bayar harga. Amin saudara. Kita lihat Sakeus. Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berani loh bayar harga. Dia berkata apa kepada Tuhan? Tuhan, separuh yang menjadi milikku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku tipu uangnya, dia akan kembalikan 3 kali lipat. Dia berani bayar harga. Nah seharusnya kita semua kalau memang kita berkata saya orang percaya, saya percaya kepada Kristus. Dan saya adalah wanita yang sudah bertobat. Saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seharusnya kita berani untuk bayar harga. Jadi hari ini kalau kita tidak berani bayar harga, coba kita tanya sama diri kita. Benarkah kita menjadi wanita di dalam Tuhan atau sebaliknya? Bukan saya yang bilang loh ya, nanti ibu-ibu pada marah sama saya. Bu Debbie itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kita begini, Bu gimana sih bayar harga untuk orang yang seharusnya itu tidak layak untuk kita perjuangkan gitu ya. Kadang-kadang kita punya suami yang menjengkelkan, kadang-kadang kita punya anak yang rasanya kalau orang bilang ini anak tidak tahu diri. Sudah kita bela-belain, sudah kita perhatikan tapi ini anak enggak tahu terima kasih. Gimana caranya kita berani bayar harga untuk model orang yang seperti ini? Kalau bayar harga untuk orang yang baik semua orang pasti bisa, pasti gampang ya. Tapi kemudian saudara satu kali ketika saya ibadah, di ibadah itu ada lagu yang seperti ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku gitu ya. Terus lu dalam untuk dimengerti sungguh besar. Wah, di sini semua ibu-ibu pandai menyanyi karena suka memuji Tuhan. Amin. Ya. Sungguh besar loh Tuhan, tidak terselami bagiku ya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
ketika menaikkan pujian ini, Tuhan itu taruh di hati saya gini loh. Lihat ya, apakah engkau saat ini sudah orang benar? Enggak. Kita masih terus berusaha. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Kita pasti melakukan kesalahan. Kita membuat hati Tuhan itu terluka setiap hari. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan ketika melihat kita? Dia enggak pikir loh, ini mencekno nih. Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Aduh, engkau adalah biji mataku. Engkau adalah anak yang kusayangi. Engkau berharga di hadapanku. Mulai hari ini yuk kita belajar. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah aku punya hati seperti hatimu. Biarlah aku punya mata seperti matamu. Sekalipun kita lihat orang yang banyak berbuat salah kepada kita. Tapi biarkan kita punya seperti Yesus. Bagaimana cara pandang Tuhan melihat kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Padahal yang kita lakukan apakah selalu indah? Enggak. Kita itu lebih banyak mencekno daripada menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap pandang kita indah di matanya. Amin saudara. Yuk hari ini kita sama-sama. Kita berkata Tuhan, mulai hari ini aku mau berani bayar harga. Dimulai dengan apa? Dengan punya hati yang seperti hati Yesus. Amin saudara. Yang terakhir, pemeliharaan Allah melalui Ester. Karena apa? Ester itu menjaga perkataannya tepat pada waktunya. Coba kita buka dalam Ester 5 ayat 4. Jadi tadi Raja sudah melihat Ester ya, dan Raja berkenan, Raja memberikan tongkat emasnya kepada Ester. Dan kemudian apa? Raja bertanya kepada Ester, apa sih yang menjadi keinginanmu? Kita lihat ya, ayat yang keempat. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan Raja dan datanglah kiranya Raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi Raja. Ya, kemudian Raja bilang, oke. Haman disuruh datang. Nah, kemudian setelah itu Raja bertanya lagi ya, ketika di dalam perjamuan itu Raja bertanya lagi sama Ester. Ester, apa sih yang kau mau? Tak berikan semuanya bagimu. Tapi lihat ayat yang ke-7. Ester berkata apa? Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Dia selalu dimulai apa? Jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja. Padahal di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6, Raja itu berkata apa? Apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Artinya apa? Ester ini sudah pada di zona yang wah pasti Raja kabulkan, betul? Tetapi lihat, sekalipun dia sudah mendapatkan angin segar, Ester ini tidak buru-buru menyampaikan keinginannya. Lihat saudara, orang yang berhikmat itu akan selalu menjaga perkataannya tepat pada waktunya. Sekalipun dia rasanya sudah mendapatkan angin segar dari Raja. Dia enggak buru-buru, oh Raja aku mau ya, pokoknya itu yang namanya Haman itu kamu sulahkan, kamu matikan. Enggak, engkau hukum, engkau pasung dia. Enggak saudara, tetapi dia selalu berkata apa? Kalau aku mendapatkan kasih Raja dan kalau baik pemandangan menurut Raja. Orang ini adalah orang yang rendah hati. Sehingga dia tahu menjaga perkataannya itu tepat pada waktunya. Jangan kita bilang gini, enggak bisa Bu, saya ini orangnya tuh sukanya tuh blak-blakan. Gitu. Saya enggak bisa, saya pokoknya kalau ngomong itu blak-blakan. Semua harus saya omongkan, waktu saya mau ngomong ya saya ngomong aja, saya enggak peduli. Lah itu akhirnya apa saudara? Menimbulkan masalah, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan rekan pelayanan, ya, bertengkar dengan teman baik. Karena apa? Itu tadi tidak menjaga perkataannya. Tapi kalau kita mau Tuhan pelihara keluarga kita melalui kehidupan kita, kita harus belajar menjaga perkataan kita tepat pada waktunya. Apa yang Ester lakukan? Dia berusaha menarik perhatian suaminya sebelum dia bicara. Walaupun sudah mendapatkan angin segar, ya,
Setelah itu Esther itu baru membiarkan suaminya itu mengajukan pertanyaan. Tapi tetap Esther menunjukkan rasa hormat akan posisi kepemimpinan dari suaminya. Kita pun juga begitu. Walaupun sudah dapat angin segar dari suami, kita tetap harus bisa menghormati suami kita. Betul? Sekalipun sudah dapat angin segar dari anak-anak, tetap bisa menghormati anak-anak walaupun itu anak kita. Dengan teman, dengan rekan pelayan, tetap kita harus punya rasa hormat. Walaupun teman kita itu sudah baik setengah mati sama kita enggak boleh kita, enggak apa-apa lah dia nyantai aja, jingjai. Enggak boleh, tetap harus punya rasa hormat. Amin saudara. Dan Esther ketika dia berbicara kepada raja, dia cuma begini, Raja, aku hanya minta kasih karuniamu bagi bangsaku. Singkat, padat dan jelas. Kalau ngomong sama suami, sama anak-anak, walaupun kita wanita ini suka ngomong, jago ngomong, wanita kalau ngomong kan enggak terbantahkan, tidak terkalahkan, begitu kan ya. Tapi yuk belajar, ngomong itu to the point, jangan muter-muter ya. Ada sepasang suami istri bertengkar hanya gara-gara sepele. Istrinya itu ingin cerita sama suami bahwa tadi dia ke mall ketemu sama temen yang sudah lama sekali enggak bertemu, sudah 17 tahun enggak ketemu. Jadi ketika suaminya pulang dari kantor dia semangat 45 cerita sama suaminya. Intinya itu cuma mau menceritakan aku tadi ke mall ketemu sama si A yang sudah 17 tahun enggak ketemu. Hanya itu, singkat padat jelas. Tapi dia ceritanya dari waktu dia awal bangun tidur karena dia suaminya bangun duluan karena dia sakit kepala. Terus dia bangun jam berapa, dia mandi, dia sarapan, dia pilih baju, dia ke mall, diantar sopirnya. Diceritakan pula dia masuk ke mall melalui lobi yang mana segala macam saudara. Belum sampai pada intinya suaminya sudah ngamuk. Suaminya bilang gini, kamu tuh mau cerita apa sih dari tadi kok muter-muter? Kamu enggak tahu tak, aku ini loh capek. Terus yang istrinya bilang gini, ini model suami kayak gini ya. Cuma pentingnya kerja, kamu kira uangmu itu bisa membahagiakan aku. Wah sudah mulai lebay perasaan lagi. Gara-gara hal itu berantem saudara. 3 hari pisah kamar. Hal yang kecil. Mari kita belajar, kalau ngomong itu to the point, gak usah berbelit-belit, gak usah bertele-tele ya. Kita harus tahu, bicara dengan suami, bicara dengan lemah lembut, bicara dengan anak siapapun, bicaralah dengan lemah lembut, jangan bicara dengan kasar. Kita harus tahu seperti Esther, kalau suami saya bilang gini, jadi orang itu kalau bicara harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem gitu ya. Kalau ngegas terus, aduh pusing pasti yang di sebelahnya ya. Enggak tahu kapan ngerem, enggak tahu ranah mana yang bisa dibicarakan, oh ini hal pribadi atau bukan. Ngegas aja terus ya, itu repot jadi masalah. Tapi kalau ngerem terus ya repot, berarti apa? Diem terus enggak ngomong. Nanti sebelahnya tanya, kamu masih hidup dah gitu ya. Nah ini ada sebuah cerita lagi ya, sepasang suami istri. Mereka itu mau saat teduh sama-sama. Baik kan ya saat teduh. Kemudian saat teduh nyanyi, mungkin istrinya ini terganggu dengan suara suaminya. Terus kemudian dia berkata gini, oke, refrennya hanya wanita saja yang bernyanyi. Suaminya marah. Pertama saya enggak nyantol, loh kenapa marah? Lah ya gak marah gimana Dep? Lah wong saat teduh cuma suami istri, kalau dibilang hanya wanita aja yang bernyanyi kan artinya suaminya enggak boleh nyanyi ya kan. Suaminya tersinggung saat teduh langsung bertengkar 2 orang itu ya suami istri. Lihat saudara, saat teduh bisa bertengkar hanya gara apa? Tidak menjaga perkataannya, betul saudara? Lagi di saat teduh dia seperti WL, saat ini wanita saja yang menyanyi gitu. Ya suaminya tersinggung. Loh, meskipun suaraku elek, lah ya suaramu itu loh mengganggu aku, enggak bisa konsentrasi, tidak mengundang hadirat Tuhan. Waduh tambah marah lagi suaminya ya. Suaminya berkata, memangnya hadirat Tuhan itu diundang oleh suaramu yang mbok pikir bagus ta? Suaramu loh ya kayak tikus kecepit. Wah. Bertengkar saudara ya.
Nah hari ini yuk kita jaga perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika engkau bisa bertutur kata yang baik, ketika engkau bisa menempatkan perkataanmu tepat pada waktunya, semuanya itu akan menghasilkan yang baik, mendatangkan kebaikan pada waktunya. Tetapi kalau engkau tidak bisa menjaga perkataanmu, dikatakan apa? Semuanya itu mendatangkan celaka atas hidupmu. Semuanya pilihannya ada pada kita. Amin saudara. Hari ini kita belajar pemeliharaan Allah kepada satu bangsa yang besar. Diberikan kepada Ester karena apa? Yang pertama dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua dia berani bayar harga. Dan yang ketiga dia menjaga perkataannya. Saya percaya setiap kita Tuhan akan memelihara keluarga kita melalui kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari Ester untuk selalu mengandalkan Tuhan, berani bayar harga dan menjaga perkataan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk saya panggil worship leader dan singer untuk naik ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Untuk kebenaran firman-Mu. Setiap kami diingatkan kembali bahwa kami diciptakan untuk kami menjadi penolong. Dan kami belajar dari Ratu Ester bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga kami, kehidupan suami, anak-anak, menantu, bahkan cucu kami Tuhan akan dipelihara oleh Allah melalui kehidupan kami. Hari ini kami belajar, kami mau lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk kami berani bayar harga karena kami tahu kehidupan kami dipanggil untuk menjadi berkat. Kami mematikan diri kami sendiri agar Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Ratu Ester ketika dia berani bayar harga bagi rakyat yang tidak dia kenal, terlebih kami Tuhan. Kami mau bayar harga bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami belajar untuk menjaga perkataan kami tepat pada waktunya, menjaga perkataan kami lemah lembut Tuhan. Sehingga
apapun yang kami katakan mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan Tuhan semua yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan bagi kami. Agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tahu bagai seorang wanita Tuhan memberikan tugas yang mulia bahwa Tuhan akan memelihara keluarga kami melalui kehidupan kami. Menjadi penolong bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Engkau selalu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarkan kami punya hati seperti Engkau Tuhan.